Sebelumnya ada pengumuman mobil Xenia Gold dengan nomor polisi AD 9018 GC sekarang alarm masih menyala. Posisi mobil diparkir di sebelah selatan SMP 10. Ayo yang merasa punya Xenia lihat STNK-nya dulu. Ini nggak hafal nomornya ini. Maka diulangi kan. Mobil Xenia Gold AD 9018 GC. Alarm masih menyala, mohon dimatikan. AD 9018 GC Xenia Gold. Alarmnya dimatikan dulu. Berikutnya pertanyaan di brosur halaman 6. Paling atas surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pertanyaan, syukur yang bagaimana yang akan ditambah nikmat oleh Allah, Ustaz? Syukur nikmat itu apa toh? Apa sebatas qaul alhamdulillah di lisan? Apakah hanya sebatas ucapan alhamdulillah di lisan? Yang namanya mensyukuri nikmat Allah, di mana itu akan ditambah oleh Allah nikmatnya, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan cara menjalankan sesuai dengan fungsi-fungsi yang Allah tetapkan terkait nikmat itu. Berkali-kali kita contohkan, mata ini fungsinya untuk apa? Melihat. Kalau hanya untuk melihat, wedhus juga melihat, kebo itu juga melihat. Kalau fungsi mata hanya untuk sebatas melihat. Orang kafir juga melihat. Terus apa bedanya? Lisan untuk apa? Bicara. Kalau hanya sebatas bicara, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang munafik, orang kafir, orang musyrik juga bisa berbicara. Kalau hanya untuk itu fungsinya, tangan untuk bekerja. Orang yang tidak punya iman pada Allah juga bisa bekerja dengan tangannya.
kaki untuk berjalan. Orang yang tidak punya iman dengan kakinya juga bisa berjalan. Terus apa bedanya dengan kita yang ngaku iman pada Allah? Maka dalam rangka syukur nikmat mata, gunakan nikmat mata ini sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Bukan hanya sekedar untuk melihat, tetapi melihat yang baik. Baik, kan ada ghadul basar, tundukkan pandangan. An-Nur ayat 30, ayat 31 untuk laki dan perempuan. Wa qul lil mu'minina, katakan pada mukmin laki-laki. Katakan pada mukmin laki-laki agar menundukkan pandangan. Ayat berikutnya untuk mukminah, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, tundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nikmat al-farji. Kalau hanya farji, orang yang tidak punya iman itu juga punya farji, punya kemaluan. Kalau hanya sebatas sama-sama punya kemaluan, terus bedanya apa? Tentu orang yang beriman harus beda. Mensyukuri nikmat mata, gunakan sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Maka jangan sembarangan melihat sak-sae, semuanya dilihat, jangan. Orang yang betul-betul mensyukuri nikmat penglihatan ini hanya akan digunakan untuk melihat yang baik-baik. Begitu melihat yang tidak baik, imannya langsung memalingkan. Imannya menjadi benteng, ketakwaannya langsung memalingkan, langsung tundukkan pandangan. Sulit atau mudah? Panjenengan di jalan, tiba-tiba melihat, ini yang laki-laki ya, melihat seorang perempuan yang sangat cantik jelita, berpakaian minim. Ini milih ghadul basar karena dorongan iman, atau pilih mengikuti ittiba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu dengan alasan setane masuk nek rambut tonton mubadir. Kapan lagi? Akhirnya melihat begini gitu. Sudah dilihat terus dibayangke. Nikmat akal, otak sudah tidak digunakan sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Bayangke sing ora-ora. Bayangkan hal-hal negatif. Nikmat lisan bukan hanya sebagai sebatas alat bicara, namun untuk bicara yang baik-baik. Banyak ayat, banyak hadis yang menyebutkan itu. Falyakul faqulu qaulan sadida, faqulu qaulan karima, faqulu qaulan ma'rufa. Katakan perkataan yang baik, katakan perkataan yang jujur dan lain sebagainya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang ngaku iman pada Allah dan hari akhir, sebagai tanda bukti keimanannya, hendaknya dia gunakan lisannya untuk berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Begitu buka mulut
kok isinya fitnah, ghibah, bohong, misuh, tutup mulutnya. Ya, tutup mulut, wes arep ngomong apa kalau tutup mulut? Tidak bisa ngomong apa-apa. Itu sebagai salah satu tanda bukti keimanan dalam rangka mensyukuri nikmat lisan, menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan. Nikmat farji, kemaluan, gunakan di pintu halal. Tapi banyak orang yang ngaku Islam menggunakan kemaluannya di pintu-pintu haram. Terus untuk apa hidup di dunia? Untuk apa ngaku sebagai seorang yang beragama Islam kalau tidak menggunakan semua nikmat sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan? Nikmat harta benda, gunakan sesuai yang Allah tetapkan. Harta itu ketetapan Allah, dibelanjakan di jalan yang Allah ridhoi. Sebagiannya keluarkan untuk sabilillah. Itu ketetapan Allah. Sehingga fungsi harta itu untuk dibelanjakan di jalan-jalan yang Allah dan Rasul ridhoi. Sebagian harta yang Allah titipkan pada kita itu bukan hak kita, maka keluarkan. Jangan ditahan, jangan disimpan, jangan dipakai. Itu bukan milik kita. Milik 8 asnaf, 8 golongan. Nah, ini maksud dari la in syakartum la azidannakum. Jadi mensyukuri nikmat Allah sesuai fungsi yang Allah tetapkan terkait dengan nikmat itu. Kalau itu bisa kita jalankan, la azidannakum. Janji Allah pasti akan diberi tambah. Nikmat berumah tangga, jalankan, usahakan sesuai dengan fungsinya sebagai wujud rasa syukur. Fungsi rumah tangga itu Allah tetapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu fungsi nikmat berumah tangga. Maka usahakan itu. Tujuan berumah tangga. Tujuan rumah tangga itu bukan hanya sebatas biar bisa kumpul, bukan. Memang itu bagian dari sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tujuan utamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau suami masih kasar pada istri, istri juga demikian pada suami. Kewajiban suami tidak terlaksana, kewajiban istri tidak terlaksana, maka mustahil turun bimbingan Allah dalam rumah tangga itu. Mustahil. Kenapa? Karena suami istri saja rumah tangga itu tidak mensyukuri nikmat pernikahan yang Allah anugerahkan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mensyukuri nikmat sesuai fungsinya akan Allah tambah nikmat itu? Tidak mungkin. Maka yang terjadi rumah tangga itu cekcok terus, prahara terus. Suami pulang, istri tidak berkenan. Suami tidak pulang-pulang, istri malah senang. Suami di rumah malah tidak betah. Suami di luar rumah malah betah suaminya dan tidak mau pulang, seperti Bang Toyib. Tidak pulang-pulang, entah kemana itu. Sampai hari ini mungkin masih dicari itu. Ini kenapa? Karena tidak menjalankan, tidak mensyukuri nikmat rumah tangga yang Allah anugerahkan sesuai dengan fungsinya. Maka rumah tangga itu jauh dari bimbingan Allah. Jauh dari bimbingan Allah.
Kalau tidak turun bimbingan Allah dalam rumah tangga itu, maka jangan harap suasananya seperti suasana surga. Yang ada seperti suasana neraka. Meski full AC ning panas rasane. Kenapa? Karena panasnya dari dalam. Dari dalam hati. Suami tidak mau ketemu istri, melihat istrinya nek. Istri juga begitu, didekati suaminya gila. Sehingga meski pakai AC, tapi suasananya panas. Suami lempar gelas ke istri, istri lempar piring. Suami banting pintu, istri banting kulkas. Wes arep ngopo terusan? Kalau rumah tangga seperti itu, ngakune Islam, ini pasti rasa syukurnya ada yang salah. Rasa syukurnya ada yang salah. Maka mensyukuri nikmat yang pasti ditambah oleh Allah, yaitu menggunakan nikmat itu sesuai fungsi yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan. Maka la'azidannakum, pasti akan aku tambah. Kalau hanya sebatas ucapan alhamdulillah, orang sekarang itu, orang menang judi itu ya alhamdulillah. Orang korupsi nggak ketahuan itu juga alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya orang yang punya keimanan yang benar di sisi Allah tidak hanya sebatas di lisan, tapi itu dorongan dari dalam hati. Ingat, lisanul mu'min la yuwati'u qalbahu wa qalbul mu'min la yuwati'u lisanahu. Lisan seorang mukmin tidak mengkhianati hatinya. Hati seorang mukmin tidak mengkhianati lisannya. Sehingga apa yang keluar dari lisan seorang mukmin, ya di dalam hatinya ya itu. Apa yang ada dalam hati seorang mukmin itu yang akan keluar dari lisannya. Kalau hatinya A, lisannya juga akan mengatakan A, tidak mungkin B. Kalau lisannya mengucap C, hatinya mesti juga C, nggak mungkin jadi B. Nah, ini maksud dari la in syakartum itu. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Itu makna syukur yang sesungguhnya. Ya, ada lagi.